ada ininya, ada masjidnya juga. Ada, di situ ada masjid. Cuman di sana kayaknya ya peraturannya tuh nggak boleh azan deh. Saya nggak pernah denger azan. Hai para noise, Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Noise sekarang juga. Dan kalau mau dengerin versi lengkapnya, Dengerin hanya di aplikasi Noise. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Berbeda Tapi Bersama bareng gua Husein Ja'far Al-Hadar. Dan kali ini biasanya sih ya orang tuh suka sama tema-tema yang ngobrolin percintaan gitu. Dan konten gua tentang itu selalu disenangi karena biasanya tabrakan tuh sama banyak orang. Orang yang sangat mengkultuskan kisah cinta yang romantis. Gua mah biasa aja gitu. Mantap. Gue udah belum ngomong belum sini? Enggak apa-apa, ngomong-ngomong aja. Nah ini sama Afif. Gua kasih ini ya, gua kasih backgroundnya. Kenapa gua ngobrolin percintaan sama Afif? Karena si Beta produser gua itu nguping pas si Afif curhat. Katanya padahal ya ini kan BTB itu satu-satunya konten agama. Benar. Podcast agama di Noise. Dan salah satu larangan utama dalam agama adalah itu wala tajassasu. Jangan nguping, jangan memata-matai. Dia malah nguping. Tapi Beb, gue tuh kalau cerita percintaan tuh dikit Beb. Maksudnya kayak nggak semua orang gitu gue ceritain gitu. Orang-orang tertentu doang Beb. Dan kebetulan kayaknya lu waktu itu punya jawaban kayaknya gitu. Jadi gue langsung sharing aja. Iya. Nanti kan ditanya apa kan setengah jam tuh baperan itu gitu. Kan ilmunya banyak. Kirain karena gue ceritanya nggak banyak percintaan karena rata-rata perzinahan. Astagfirullahaladzim. Inilah tentang rasa, bagaimana cara merasakan cinta gitu. Bukan aduh, wah bahaya. Tapi ngomong-ngomong lu kemarin ke Spanyol ya? Itu dia Beb, ke Spanyol. Lu tuh di endorse? Tiketnya sama 3 hari dapat dari salah satu TV swasta dan ya banyak duit lah istilahnya lah. Gitu tiketnya. Cuma lu suruh ngapain tuh 3 hari? Gue kayaknya disuruh ngonten aja dah. Jadi dia ada namanya La Liga Experience. Jadi banyak influencer dan gue ngerasa jadi ternyata gue influencer ya. Dan itu ada kayak hashtag yang atau mention ke siapa gitu? Ada itu story harus ada. Cuma nggak ditetapin jumlahnya, video juga ada gitu. Yang jelas dia tuh ngontenin kita gitu. Nanti bantu up gitulah. Terus ke Spanyol kemana aja lo? Ke Valencia, Madrid, Atletico Madrid sama Barcelona. Barcelona tuh pasti ya karena pasti, lo ini banget Barca banget. Iya. Di sana makan susah. Makan soalnya gampang. Kan Barcelona itu atau Spanyol secara umum itu kan dulu dikuasai Islam kan. Andalusia disebutnya kan. Jejak Islam banyak ya di sana. Dia itu di pojok-pojoknya Bib, Islamnya Bib. Di kayak misalkan itu namanya ada Cordova atau Cordoba gitu gue lupa. Itu di pojok banget dari Barcelona. Baru kita ketemu pesantren Maroko, ketemu pesantren. Oh, ada pesantren. Ada madrasah juga ada, di situ masjid juga ada. Kayak gitu. Pesantrennya gimana? Dia mirip-mirip di sini. Iya, cuman bangunannya aja beda gitu. Cuma keren ya bangunannya. Cuma bangunannya beda sih, Bib. Maksudnya ini Spanyol nih. Bangunannya udah Spanyol abad ke-18 gitu, abad ke-17. Tapi pas ke Maroko beda aja gitu kontras. Jadi kayak nggak terlalu bagus dari yang ini, dari yang Spanyol. Tempatnya kayak gitu. Dan ada ininya, ada masjidnya juga. Ada, di situ ada masjid. Cuman di sana kayaknya ya peraturannya tuh nggak boleh azan deh. Saya nggak pernah denger azan. Dan mungkin nggak boleh pakai speaker luar. Nggak boleh pakai speaker luar. Di dalam masih boleh. Oke, biasanya gitu. Jadi takut dianggap polusi suara tuh. Iya kali, mengganggu masyarakat yang ada di sekitar. Diomelin orang Spanyol kali. Iya, Spanyol. Cuma ada ini Bib di Barcelona Bib. Jadi ada ini sih ceritanya aja ya, maksudnya cerita-cerita legendnya. Ada pantai yang isinya itu dia tuh harus telanjang bulat semua. Beneran tapi. Beneran di lu pantai. Enggak, cuma tahu doang. Lagian kalau sono kan kalau ke sono kita enggak pede. Indonesia nih. Indonesia. Tapi itu kan belum lu lihat langsung. Iya, tapi gua pengetahuan lu setara sama gua kan akhirnya cuman denger doang. Iya, tapi gua ngelihat dikit doang. Dikit, tapi beneran ada. Oh iya. Ada, iya. Itu ada aturannya gitu. Iya,
khusus di pantai itu dan space ruang itu aja lah gitu. Jadi harus buka. Harus buka gitu. Telanjang bulat gitu. Iya. Astagfirullah. Jadi cowok-cewek sono bisa bebas. Maksud gua ngapain gitu ya? Ya nggak tahu orang sono dia. Maksudnya mau ngeliat ini kan nutup akses buat orang yang nggak mau begitu untuk masuk ke pantai itu kan. Iya. Padahal ya orang yang bebas-bebas aja. Kalau maksud gue ya, kalau orang bebas mau telanjang bulat di sana masih make sense. Ya udah yang mau telanjang deh. Tapi kalau masuk ke sana harus telanjang itu jadi aneh gitu bagi gue. Kayak maksa gitu. Tapi orang sono mah kali ya nggak ngerasa kepaksa kali, malah mau. Iya orang sononya deh katakanlah, tapi wisatawan. Iya. Oh enggak, ini kadang nggak ketemu gitu sama yang pantai itu. Ini khusus doang gitu. Pantai. Jadi bukan banyak pantainya. Banyak. Tapi paling enggak kan orang nggak bisa masuk ke pantai yang itu kan. Iya kalau nggak mau. Itu jadi tempat wisata nggak? Kayak lu bisa ngelihat dari atas orang-orang bodoh ini. Kayaknya dari tebingnya jauh, Bib. Dari tebingnya. Bahkan kayak di Google nggak ada deh. Di Google, misalkan gue kan cari wisata di Barcelona, pantai itu nggak masuk ternyata gitu kan. Adanya pantai-pantai yang samping-sampingnya. Tapi lo masih sampai. Dikit doang, dikit. Berarti lo ngasih effort yang gede ya untuk itu ya. Lihat, kok ada beneran gitu. Aduh. Gitu. Terus ini yang soal lo kemarin obrolin tuh. Kita karena intinya itu tuh sebenarnya tuh. Tapi kan intinya cinta. Pertama gue cinta sama Barcelona juga, gitu kan. Biar agak nyambung. Padahal BTB gak peduli nyambung. Gua gak peduli. Lu dengerin aja pokoknya. Kalau lu suka ya udah, gak suka gak apa-apa gitu kan. Gak perlu pakai gimmick-gimmick mau disambung-sambungin, tidak perlu. Intinya gini sih. Kalau gua ya, gue tuh kan ketemu bini gue jam 5 sore. Terus ngelamarnya jam 6 ke jeda maghrib tuh. Kalau gak ke jeda maghrib 5:30 tuh. Karena gue meyakini apa yang dikatakan oleh Khalil Gibran. Jadi seorang penyair cinta, dia bilang gini, jangan kau kira cinta datang dari pendekatan yang tekun dan kebersamaan yang lama. Cinta adalah kecocokan jiwa. Jika tak kau temukan di dalamnya kecocokan jiwa, maka tidak ada cinta walau dalam hitungan dasawarsa. Titi jam 5 cukup ya? Iya, jadi gue yang penting kenal background dia yang gue butuhkan secara prinsip untuk gue cocokin dengan diri gue. Selebihnya ya udah. Yang penting lu ngerasa klik aja. Jadi tuh maksudnya pernikahan. Pas itu langsung dilamarnya itu hari itu juga. Iya, hari itu juga. Gak sampai lamaran acara ya. Iya. Kalau itu butuh waktu, tapi paling enggak udah secara resmi tunangan. Karena kan kalau dalam Islam kalau udah tunangan berarti kita gak boleh nyari cewek lain dan si cewek gak boleh juga nyari cowok lain. Karena udah terikat secara resmi dalam agama. Iya. Tapi maksudnya gimana cara meyakinkannya itu, Bib? Kalau anak muda sekarang nih, anak-anak muda yang beredar, istilahnya kan kalau mau abis itu lamaran atau apa, kudu ada test drive-nya dulu. Kalau menurut gua ya sama aja. Sama-sama modalnya keyakinan. Kan iya, kayak lo ujung-ujungnya udah pacaran 10 tahun. Keputusan untuk melamar dan menikahi dia itu kan pasti di aspek keyakinan, bukan pengetahuan. Kalau pengetahuan mustahil. Iya. Kayak kata Gibran, lu mau pacaran 100 tahun sekalipun, lu gak akan sepenuhnya mengenal pasangan lu gitu. Bahkan diri lu sendiri, lu sampai wafat pun gak kenal sepenuhnya. Kayak kemarin gue sama Arafah itu makan ini kerak telur. Ya, Betawi itu. Gue baru tahu bahwa gue suka kerak telur itu karena gue nyobain kemarin. Dari dulu gue tiap ke PRJ ngeliat kerak telur, kayaknya gue gak suka deh sama makanan ini, makanya gue gak beli. Tapi kemarin karena kebutuhan syuting, gue harus makan kerak telur, ternyata enak gitu. Maksudnya tidak enak dalam bayangan gue. Nah itu gue kepada diri gue sendiri aja baru kenal tentang bahwa gue suka kerak telur itu ketika umur gue sekarang 34 tahun. Jadi
apalagi kepada pasangan gue gitu. Berarti kalau gue malah nangkepnya itu ketika sukanya kerak telur baru hari itu karena habis dicobain, gitu kan? Berarti emang harus dicobain dulu. Iya, tapi sampai kapan lo mau nyobain hingga lo tahu segalanya? Maksud gue itu lo. Ujung-ujungnya keyakinan. Misalkan kalau misalnya masalah umur, kalau ketarik ke umur, siapnya kapan gitu? Untuk sekarang idealnya kapan? Gak ada sih. Lebih keyakin lagi. Iya, kapan pun. Gak ada batasan umur karena Sayyidah Khadijah itu nikah dengan Nabi umur 40. Nabi menikah dengan Sayyidah Khadijah umur 25. Sayyidah Aisyah menikah dengan Nabi di bawah umur 25, bahkan masih belasan tahun. Jadi nikah tuh bukan soal umur berapa, bukan juga soal cepat, tapi soal lu siap di waktu yang tepat aja gitu. Jadi akhirnya kayak gue ya gitu. Apakah perlu kenal? Perlu dong. Tapi yang lu perlu kenali justru tidak dari dianya. Karena kalau dianya kan pencitraan pasti. Makanya gue tuh sebelum ngelamar dia, sebelum ketemu dia, gue cari dulu tentang dia dari teman-temannya, dari orang yang kenal dia, saudaranya, dan lain sebagainya. Plus juga yang gue cari tahu cuma hal-hal yang prinsip, bukan semua gue tahu. Hal-hal yang prinsip aja yang sekiranya kalau ini nggak ketemu bahaya nih bagi rumah tangga gue.